Shalom sedulur kemenak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Sumarti, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Sedulur kemenak yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu memahami pertobatan ekologis menurut Kejadian 2 ayat 15 dan Roma pasal 8 ayat 19 sampai 22. Sedulur kemenak yang terkasih, seringkali kita memisahkan antara kesalehan rohani dengan kepedulian terhadap lingkungan. Kita merasa cukup dengan rajin berdoa, namun abai terhadap sampah yang kita buang atau pemborosan sumber daya. Pertobatan ekologis adalah istilah yang dipopulerkan untuk menggambarkan transformasi batin di mana hubungan kita dengan ciptaan Allah dipulihkan. Ini bukan sekedar gerakan go green, melainkan pengakuan bahwa dosa manusia juga merusak alam. Dasar Alkitabiah mengenai hubungan manusia dengan alam. Yang pertama, mandat sebagai penjaga atau stewardship. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan atau abad berarti melayani, dan kata memelihara atau syamar berarti menjaga atau melindungi. Manusia bukan pemilik semesta yang bisa mengeksploitasi sesuka hati, melainkan pengelola yang bertanggung jawab kepada sang pemilik. Dasar Alkitabiah yang kedua, penderitaan alam akibat dosa. Roma 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Alkitab mencatat bahwa alam ikut menanggung dampak kejatuhan manusia. Ketika manusia rakus, tanah menjadi tandus dan iklim menjadi tidak menentu. Sedulur kemenak yang terkasih, apa itu pertobatan ekologis? Pertobatan dalam bahasa Yunani adalah metanoia, yang berarti perubahan pikiran dan arah hidup. Dalam konteks ekologis, ini melibatkan 3 hal. Yang pertama, pengakuan dosa ekologis. Artinya mengakui bahwa gaya hidup kita yang konsumtif dan tidak bertanggung jawab telah menyakiti ciptaan Tuhan yang lainnya. Yang kedua, melihat kehadiran Allah dalam ciptaan. Artinya menyadari bahwa setiap helai daun dan aliran sungai adalah maha karya Allah yang memancarkan kemuliaannya. Yang ketiga, perubahan gaya hidup. Ini berarti kita memilih hidup sederhana sebagai bentuk rasa syukur kita, bukan karena keterpaksaan. Sedulur kemenak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kemudian langkah praktis yang bisa kita ambil di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah: pertama, berhenti membeli apa yang tidak perlu dan mengurangi
penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua, menghemat air dan listrik sebagai bentuk penghormatan atas sumber daya pemberian Tuhan. Yang ketiga, mengelola sampah rumah tangga dengan bertanggung jawab atau pilah sampah. Yang keempat, mengajarkan anak-anak kita bahwa merusak alam adalah tindakan yang mendukakan hati Tuhan. Sedulur Kemenak yang terkasih, sebagai kesimpulan adalah pertobatan ekologis membawa kita kepada pemulihan hubungan yang utuh, hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam semesta. Saat kita menjaga alam, kita sedang memuliakan Sang Pencipta. Sebagai ayat penutup, 2 Tawarik 7 ayat 14. Apabila umatku yang di atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sedulur Kemenak yang terkasih, ini yang dapat saya sampaikan tentang memahami pertobatan ekologis. Jikalau dalam penyampaian saya terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kiranya pembahasan kali ini boleh memberkati kita dan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Bagus bersinergi, utamakan kerjasama, adaptif mampu menyesuaikan zaman, gembira melayani dengan sukacita tanpa beban, unggul berprestasi dan kompeten selaras dengan alam dan manusia, sebab kami adalah one team, one spirit, one goal.